Dan gak lupa juga di sini udah ada Mami Uus. Halo Mom. Beliau adalah konselor gizi dan juga support system ibu-ibu di Indonesia. Keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Ibu bapak-bapak. Oke. Selain ibu, pertanyaan pertama. Boleh nih. Aku bertanya ya, Ibu. Iya, Assalamualaikum. Kebetulan orang dalam. Oke, kita mau tanya ya Kak ya, tentang apa sih untuk Kak Gilang dan Kak Lesti dulu ya Moms ya? Tentang apa sih yang menjadi alasan kolaborasi dari Kak Lesti dan Kak Gilang bersama Perpupung ini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mama-mama hebat dan papa-papa hebat yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertanyaan yang diberikan oleh Sania barusan, kenapa pada akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi? Yang pertama, aku udah pernah cerita waktu kita di acara yang iya betul bahwa aku itu bukan hanya yang dilibatkan menjadi keluarga besar Momok, tapi sebelumnya aku tuh sudah menjadi keluarga besarnya Momok. Kenapa? Karena memang abang ini memang betul-betul anak Momok. Aslinya itu memang dorongan supportnya dari asli besarnya Momok. Jadi begitu dikasih kesempatan untuk ayo mau nggak kolaborasi, kita bikin sesuatu yang bisa memberikan semangat untuk ibu-ibu hebat Indonesia ini. Lesti mau atau tidak? Wah, dari situ udah nggak ada tiga-tiga ayo semoga, maksudnya kenapa? Karena aku bilang pengen banget ketemu langsung sama mama-mama hebat yang berjuang mengasih anak-anak kesayangannya mereka gitu. Jadi begitu diajak itu langsung ya, terima kasih ya Cici sama Bojo karena udah mau melibatkan aku nih. Karena yang pertama kan aku nih bisa dibilang ibu baru, masih banyak datanya gitu. Tapi di sini tuh banyak banget ternyata pengalaman dari mama-mama hebat yang di-share ke Momok. Jadi aku tuh sebenarnya gabung ke sini salah satunya adalah pengen lebih dekat dan pengen lebih banyak tahu nih apa pengalaman ibu-ibu hebat yang udah di-share ke Momok. Sebenarnya kita tahu juga kan ya Moms ya, Dedi itu juga sebagai seorang ibu saat ini. Dulu gimana sih Dek, merawat abang, dan ketika fase menyusui abang, apakah ada kendala atau seperti apa? Sampai akhirnya ketika membuat lagu itu seperti dejavu mungkin ketika menyusui. Aku rasa setiap ibu tuh masing-masing punya proses, punya cerita ya dalam menyusui. Aku pribadi juga pada saat aku menyusui itu ujiannya dari segala sisi banyak gitu. Kenapa? Karena saat itu juga kan masih harus tetap produktif gitu. Terus belum lagi melihat teman-teman yang sama juga sama-sama produktif di industri ini, tapi mereka masih bisa semangat menyusui dan aksinya banyak. Kok dari situ ada juga rasa insecure, rasa wah aku nggak kayak mereka ya gitu, asli aku sedikit ya gitu. Banyak banget kendalanya, tapi masya Allah aku pun kan Shania itu salah satu sahabat aku juga sih. Jadi Shania juga kurang lebih banyak lah tahu perjalanan proses kehidupan aku, khususnya pada saat menyusui. Shania juga tahu gitu, dan kita memang saat teman-temannya pada ibu-ibu muda, jadi
belum kepikiran ya untuk bikin lagu yang sifatnya inspiratif seperti ini. Lalu kemudian Kojo menjelaskan terkait campaign-nya, lalu isian materi lagu seperti apa, oke, lalu saya tampung dan cukup ada perbedaan pandangan sebelumnya sih saat itu, tapi itu sesuatu yang belum ya, jadi ada perbedaan pandangan sampai akhirnya kita cocok di lirik yang akhirnya jadi yang mana rilis di hari ini. Dan bisa bilang untuk proses liriknya aja itu lumayan agak sedikit kompleks juga. Saat itu saya agak sedikit kesulitan untuk melanjutkan di kalimat kedua saat itu. Jadi FYI, saya membuat lagu ini nulisnya itu di paragraf di kalimat ref pertama saya nulisnya saat itu. Lalu untuk melanjutkan ke kalimat berikutnya itu sulit. Terus memang ya kadang-kadang manusia itu butuh ada sedikit dorongan ya. Sehingga cerita di Hamil satu saya diminta untuk menunjukin dia. Waktu saya mau nulis kalimat berikutnya, saya diminta untuk besok harus jadi ya. Aduh, oke deh. Akhirnya saya coba. Saya candi ya. Saya begadang, lalu saya jika cerita saya begadang ini sedikit pangkat aja. Lalu saya begadang di Hamil satu tersebut. Saya nyari kalimat berikutnya. Saya begadang dari ya sampai akhirnya jam 5 subuh ya teman-teman, jam 5 subuh. Akhirnya saya pikir begini, oh yaudah deh, gue mau nulis kalimat berikutnya, tapi gue coba mundur ke belakang, nulis versinya dulu aja gitu fokusnya. Akhirnya dapat verse, dapat di kata luka pindu yang tahun yang berlalu, saya nulis terus dan akhirnya jadi tiba-tiba sejam doang jadinya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tapi mengenai apa yang disampaikan kalau ditanya soal inspirasi dari mana sih? Ya saya jujur, kalau boleh jujur, saya mengambil sedikitnya dari apa yang pernah saya alami dan saya percaya bahwa bukan cuma saya yang pernah alami, Anda yang ada di sini atau mungkin Anda yang sudah menonton juga pasti pernah mengalami yang namanya sempat terendam, sempat merasa terpuruk dan berlarut. Maka dari itu lewat lirik yang saya bikin, lirik yang saya tuangkan di sini, melodi yang saya buat di sini, saya ingin mengajak Anda untuk jangan jatuh berlarut, jangan menyerah dan percaya bahwa keikhlasan, kesabaran akan selalu membawa hasil. Dan saya harap dengan lagu ini bisa memberikan energi positif untuk orang-orang yang selalu merasa bahwa mereka tidak akan mampu dalam hidup, mereka tidak akan mampu berdiri lagi. Dan maka dari itu saya bersyukur ya lagu ini memang secara campaign ini memang programnya untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu menyusun, tapi secara karya saya rasa pemantau saya ingin menulis ini untuk masyarakat umum. Saya berasa percaya bahwa banyak orang di sana luar sana bukan hanya ibu ya, ada juga bapak-bapak, ada juga mungkin anak-anak rantau, anak muda yang mungkin sedang merasa terpuruk, merasa dan sebenarnya ini bisa menjadi pemantik, bisa menjadi energi booster buat kalian untuk selalu percaya bahwa kalian bisa dan selalu percaya bahwa orang-orang di sekitar kalian itu butuh kalian. Benar banget. Iya, jadi sebenarnya rasanya ini saya bikin dari melodi dulu ya, dari melodi dulu. Jadi saya bikin melodi. Contoh ini misalnya. Bisa saya seneng ansi banget. Ansi banget. Oh, tahu kan? Maksudnya kalau sekarang begitu, masih gitu kayaknya. Suka begitu. Jadi bersyukur saya itu sebagai apa? Kan saya baru belajar sebagai komposer gitu. Bersyukur saya ada di sebelah penyanyi. Saya berada di benar-benar lingkungan penyanyi gitu. Ada notasi, ada baru yang saya buat. Pasti saya akan coba saya kamu supervisi dulu saya. Wah, walaupun penyanyinya kurang ajar ya. Walaupun Skeptis gitu. selalu meragukan saya. Karena kan soalnya nggak enak ya. Kalau biasanya lu bernapas saja enak gitu. Dia nggak pernah ini tau. Udah saya nyanyiin dulu. Sendiri dulu. Dan dia demo ngisi lagu udah lirik udah jadi. Dia nangis. Oke, itu. Kalau boleh tahu diceritain sekalian dong. Jadi sebelum
Jadi dia